Ini smartphone punya desain super keren. Ini smartphone punya prosesor yang mumpuni banget. Ini smartphone punya kamera yang bisa ngezoom sampai 120 kali zoom. Ini bukan smartphone flagship, tapi ini adalah Realme 12 Pro Plus 5G. Kalau ngomongin smartphone mid-range pasti suka kebentur sama ada bagian-bagian yang kurang oke. Kadang udah performanya kenceng, layar cakep, kameranya burik. Tapi sekarang smartphone mid-range udah pada naik kelas cuy. Kayak Realme 12 Pro Plus 5G yang ngebawa kebiasaan flagship ke lini smartphone mid-range. Dan rasanya kali ini Realme cukup berhasil ngebawa itu. Kesan flagship pertama yang kita rasain pasti dari desain belakangnya. Kali ini Realme kerjasama bareng Oliver Saveo, seorang desainer jam tangan mewah yang berhasil ngebawa kemewahannya ini ke dalam smartphone Realme 12 Pro Plus 5G. Tebalnya hanya 8,75 mm dan beratnya juga cuma 196 gram aja. Dengan perpaduan ini jadinya bikin penggunaannya nyaman. Mata kita beneran dimanjain sama desainnya ini nih. Saya cobain yang Submarine Blue. Kita sih udah obrolin secara detail sama representatif Realme yang jelasin item-item apa aja nih yang ditonjolin. Mulai dari bahan yang digunain ini adalah premium vegan leather, bikin permukaan jadi halus. Di tengahnya ini ada modul kamera yang berisikan 3 kamera belakang. Dan menggunakan tipe sunburst dial punya efek gradien cahaya yang elegan banget. Ini buatnya udah jelas rumit sih. Sampai ke bagian golden fluted bezel yang melingkar mengelilingi modul kamera. Bikin kesan makin premium? Ya jelas, semuanya dibarengi dan jadi menarik buat kalian milikin. Dan garis tengahnya ini namanya 3D Jubilee Bracelet yang membelah di tengahnya secara elegan juga. Waktu itu Realme 11 Pro Plus aja udah keren. Ini Realme 12 Pro Plus 5G, lebih keren lagi kan? Bagian depannya nggak kalah menarik. Realme 12 Pro Plus 5G memiliki layar AMOLED 6,67 inch yang luar biasa dengan resolusi 1080 x 2412 pixel. Realme menamainya dengan nama 120Hz Curved Vision Display dan mudah untuk ngelihat kalau ini adalah layar kelas flagship yang kita semua suka. Layar ini menghidupkan visual dengan warna yang lebih hidup dan jernih. Nonton dalam keadaan apapun akan dapat semua detailnya. Colorful? Jelas pasti. Hitamnya juga pekat banget. Kecepatan refresh rate 120Hz juga meningkatkan pengalaman kita secara keseluruhan. Membuat interaksi antar aplikasi ataupun scrolling di aplikasi apapun terasa sangat mulus. Beneran kaget sih di mana layar ponsel kelas menengah tapi memberikan kesan flagship. Menetapkan standar baru untuk keunggulan visual di kelasnya. Meskipun emang udah cukup banget layarnya, tapi brightness-nya menurut saya masih kurang. Dimana saat kita tes, brightness-nya untuk indoor hanya bisa mampu maksimal 470 nits di kondisi cahaya minim. Dan untuk brightness outdoor-nya di 428 nits aja. Saya kirain bisa lebih tinggi karena kondisi di luar ini lagi cerah langitnya. Nah, brightness-nya yang nggak terlalu tinggi ini tapi masih tetap nyaman. Saya tahu alasannya. Karena Realme 12 Pro Plus 5G tersertifikasi perlindungan mata oleh TÜV Rheinland Strobe Free Certification dan TÜV Rheinland Low Blue Light. Jadi kita tetap nyaman selama smartphone-nya dipakai. Dan emang sih selama nyobain ini juga nggak berasa pusing meskipun dalam waktu yang lama. Jadinya kita tetap nyaman makainya. Emang sih selama nyobain ini juga nggak berasa pusing makainya. Sama kayak belanja lewat Blibli, nggak pusing makainya. Mau ganti HP tapi bingung bayarnya gimana, bisa pakai cicilan 0% sampai 24 bulan loh. Apalagi kalau mau ganti HP karena udah bosen, tinggal di trade-in aja HP lama kamu ke HP baru. Fitur lainnya seperti gratis ongkir dan 2 jam sampai juga ngebantu banget sih. Dan yang pasti tanpa tipu-tipu deh, pasti puas di Blibli. Oke, sekarang kita lanjut ke produknya. Oh ya, kita tes juga pada mode Vivid. Realme 12 Pro Plus 5G bisa dapetin 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Lalu di mode natural, 98% sRGB-nya dengan 76% DCI-P3. Kalau saya sih sukanya di set ke mode Pro Cinematic, di mana bisa 99 sRGB dan 96% DCI-P3. Atau kalau mau kekuatan penuh, ya pakai aja mode Brilliant 100% sRGB dan 100% DCI-P3. Kuat semuanya dan nyaman makanya. Untuk touch sampling rate-nya saat kita tes dengan aplikasi Touch Sampling Rate Tester, input info rate-nya benar berada di 122 Hz dan historical movement rate-nya di 125 Hz.
Performanya patut kita acungin jempol juga nih. Realme 12 Pro Plus 5G ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 4 nanometer dan GPU Adreno 710, menghadirkan performa yang mulus dan responsif, baik untuk multitasking, bermain game, atau menjalankan aplikasi yang membutuhkan pemrosesan cepat. Chipset yang kuat ini nggak bakalan ngecewain kamu. Dengan konfigurasi yang tersedia dalam pilihan RAM 8GB plus 256GB dan RAM 12GB plus 512GB. Kita bakalan dikasih ruang dan memori yang cukup untuk ngebuat kita selalu eksis nih. Bukan hanya difokuskan pada performa HP-nya aja, penggunaan 7S Gen 2 ini untuk memungkinkan processing kamera yang lebih baik. Jadinya hasil kamera pengaruh nih sama chipset yang dipakainya. Kita udah melakukan pengetesan benchmark Realme 12 Pro Plus 5G ini. Untuk AnTuTu benchmark bisa dapetin skor 677.628. Selanjutnya GPU Max benchmarknya nyampe di 1.231.200. Mak nyelengseng. 3D Mark benchmarknya dimana kita dapetin slingshot 6340 dan white left-nya 3081. Geekbench 6-nya juga lumayan nih, dapetin 926 single core dan 2824 multicore-nya. Untuk GFX Bench, pengetesan Aztec, Ruin, OpenGL, dan Vulkan normal tier ini dapat di atas 30 fps. Selanjutnya 1080p Car Chase Offscreen 29 fps. 1080p Manhattan Offscreen-nya di 71 fps dan T-Rex Offscreen-nya 121 fps. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar secara bersamaan bisa 10 jari nih guys. Sampai di sini menurut kalian gimana? Oke, dilihat-lihat sih skornya nggak terlalu signifikan dibandingin sebelumnya. Tapi kompatibilitas dan juga keefisienannya ini yang dipilih oleh Realme 12 Pro Plus 5G. Kinerja CPU-nya juga stabil banget lagi. Performa CPU saat kita tes menggunakan aplikasi CPU throttling test selama 30 menit mendapatkan performa rata-rata di 94%. Dengan performa maksimal di 90% bisa bertahan dan stabil dari menit awal sampai ke menit 30. Oke banget kan? Selain itu, kemampuan processing kameranya yang jadi nilai utama penggunaan chipset ini. Tapi bukan berarti nggak bisa running game-game HP ya. Realme 12 Pro Plus 5G juga nyanggup mainin game secara lancar nih. Kita udah tes sendiri di game berat, Honkai Star Rail, settingan 60 fps dan Hyperboost aktif di mode Pro Gamer. FPS rata-ratanya bisa sentuh di 49 fps, meskipun di beberapa kesempatan berasa turunnya ke 43 fps. Tapi ini masih lancar loh maininnya. Tapi disayangkan cukup panas nih, mencapai 42 derajat Celcius. Kita tes dulu game pertama di settingan Smooth Ultra. Settingan ini lancar banget, nggak ada nyendet-nyendet sama sekali. Running dengan lancar, giroskopnya pun aktif dan responsif di sini. Kita juga ngetes di Ultra SDR dengan frame rate ultra. Maksimum FPS-nya ada pada 40-an FPS dengan terendahnya bisa mencapai 35 FPS. Di sini pun masih lancar mainnya, nggak ada halangan apapun. Oh ya, panasnya sendiri di sini cukup tertahan dengan baik ya, hanya di 39 derajat Celcius aja. Dan game lainnya ada Mobile Legends settingan high. Nggak ada kendala juga, masih bisa main dengan lancar. Tapi sayangnya di limit nih, nggak bisa nikmatin di atas 60 fps. Jadi ya pasti lancar mainnya. Suhunya sendiri juga stabil dan nggak pernah overheat, terjaga di 38 derajat Celcius. Yang jadi juaranya jelas lini kamera Realme 12 Pro Plus 5G. Kamera utamanya memiliki fitur 64 MP periskop portrait kamera dengan sensor OV64B yang memungkinkan 3 kali optical zoom, 6 kali in sensor zoom, dan 120 kali digital zoom yang hasilnya luar biasa cuy. Sensor OV64B di sini emang masih jadi sensor terbaik di periskop telefoto kamera ya. Emang nggak bisa bohong, hasilnya bagus. Selain itu ada juga kamera 50 MP dengan sensor Sony IMX890 dan 8 MP ultra wide f2.2 yang melengkapi kebutuhan kamera kamu sehari-hari. Di bagian depannya kamera selfie 32 MP f2.4 memberikan kejernihan yang menakjubkan untuk selfie dan panggilan video. Memastikan kita bisa selalu jepret-jepret dan selalu tampil maksimal. Kalian lihat sendiri deh kecanggihannya kamera dari Realme 12 Pro Plus 5G ini sebagai berikut. Ya guys, jadi ini dia hasil perekaman video menggunakan Realme 12 Pro Plus 5G. Jadi kayak gini nih ya. Ini ultra steady-nya dinyalain dan cuma bisa ngerekam ultra steady-nya ini di 1080 pixel 60 fps. Kondisi saya jalan biasa, tapi kelihatan ya, ini steady banget. Padahal ini kan goyangannya pun juga cukup berasa sebenarnya di saya, tapi ini benar-benar steady banget.
Dan kalau misalnya kita lihat dynamic range-nya, ini saya lagi di HI ya. Saya tap dulu di tengah. Oke, dia langsung jelas nih kelihatan gitu. Mantep banget. Kita jalan lagi. Hap. Dari warna-warnanya sih jelas ya. Ada warna hijaunya. Terus warna bus-busnya ini pun juga masih terlihat dengan jelas. Tapi ini kayaknya 1080 pixelnya ini kualitasnya pun juga emang beda banget ya dibandingkan kelas mid range ya. Jauh banget gitu. Tuh, tulisan bahasa Indonesia, kita tap bagian daunnya, dia akan berubah fokusnya ke sana. Oh, ini benar-benar stabilnya berasa banget guys. Dia langsung nge-stay gitu loh. Kita pencet bahasa Indonesia ya, langsung dynamic range-nya berubah. Pindah lagi ke sini, beda lagi. Sini lagi, beda lagi. Nah, sekarang kita akan coba merekam 4K. Kayak gimana sih? Jebret. Nah, ini dia perekaman 4K 30 fps. Kalau ngeliat dari sini sih tetap stabil juga ya. Cuma emang beda sama yang tadi ultra steady-nya kita nyalain. Dan dari sini enaknya itu kita bisa melakukan zooming juga. Tapi sayangnya kita nggak bisa melakukan 0,8 zoom. Jadi tetap ada di sini aja 1 kali zoom. Karena kalau yang bisa itu cuma 1080 pixel 60 fps aja. Terus kalau misalnya kita mau ngezoom nih, itu bisa sampai ke 18 kali zoom guys. Walaupun ini udah digital zoom ya, cuma maksimalnya itu ada di 6 kali zoom yang masih sensornya. Nih, 6 kali zoomnya di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi dengan adanya ini kita bisa bikin sesuatu tuh jadi lebih sinematik lagi ya. Coba kalau misalkan 0,3 di 3 kali zoom ya. Tuh. Hasilnya tuh lebih sinematik gitu loh guys. Kayak film-film kan? Mantep nih ya. Realme 12 Pro plus 5G, Realme 12 Pro plus 5G. Wih, sadis nih. Gila loh ini. Kamera mid range loh bisa kayak gini. Dan kalau ini yang 1080 pixel 60 fps tapi ultra steady-nya nggak kita nyalain. Nah, kalau 1080 pixel 60 fps biasa, kita bisa selain melakukan zoomnya itu sampai tadi ya sama 18 kali nih ya. 18 kali. Tapi kita juga bisa melakukan zoom out itu ultra wide. Oh, nggak bisa guys ternyata ya. Oh, tetap sama nih. Jadi cuma bisanya sampai 18 kali atau ke 1 kali aja. Oke banget sih ya nih. Dan ini yang 1080 pixel 60 fps nya aja masih tetap steady gitu. Walaupun nggak se-steady yang tadi ultra steady-nya kita nyalain ya. Kita coba aja ya, kalau misalkan ultra steady-nya ini nggak kita nyalain. Nih, kita akan lari dan hap. Hasilnya kayak gini nih. Wah, gila. Stabil banget cuy. Mantap nih Realme. Nah guys, jadi ini dia hasil perekaman video atau kamera selfie menggunakan Realme 12 Pro Plus 5G. Dan hasilnya kayak gini nih ya. Ini warnanya sih masih oke banget semuanya ya. Di belakang tuh ada mobil-mobil jalan terlihat jelas, dynamic range-nya pun juga cukup bagus. Ini tuh sebenarnya tadi trik banget dan sekarang ini udah mendung. Jadi tadi saya mau ngetes triknya tuh kayak gimana gitu ya. Cuma ini aja ini udah kelihatan ya, ini dynamic range-nya juga lumayan bagus. Belakangnya masih terlihat jelas. Di warna-warna kayak gini pun juga jelas. Dan kalau misalkan kamera selfie-nya ini kita bisa ngubah ke 0,8 juga. Jadi kayak gini. Nah, nggak beda jauh ya. Ini 1, ini 0,8. Tapi hasil perekaman ini jelas banget. Dan yang pasti saya suka adalah ini selfie-nya stabil. Cuma sayangnya dia itu cuma bisa ngerekam 30 fps saja, 1080 pixel 30 fps. Jadi belum bisa ada opsi perekaman 60 fps. Tapi jadinya ya sinematik gitulah. Nggak masalah juga sih, saya juga suka. Dan hasil perekamannya kayak gini. Gimana menurut kalian? Tapi ini canggih sih nih ya. HP mid range kayak gini nih oke banget nih. Good job Realme.
Baterainya gede nih 5000 mAh dan pengecasannya sampai 67 watt. Yang bikin kamu tetap on terus tanpa harus dikit-dikit ngecas. Selain itu, dukungan Wi-Fi 6 yang membuat Realme 12 Pro Plus 5G membuat tugas sehari-hari menjadi lebih mudah, membuat kita tetap terhubung dan produktif saat berpergian. Speakernya juga nggak boleh dilupain nih, dukungan Dolby Atmos dan dual speaker. Realme 12 Pro Plus 5G ini ngebawa pengalaman audio ke level selanjutnya. Baik saat menonton film, bermain game, atau menikmati lagu-lagu. Kualitas audionya emang oke punya sih. Dengerin aja sendiri guys. Kesimpulannya, Realme 12 Pro Plus 5G terbukti menjadi smartphone kelas menengah yang luar biasa dengan nuansa flagship, desainnya yang menawan, tampilan yang memukau, performanya yang kuat, kameranya bagus banget deh. Dan fitur yang berlimpah membuatnya menjadi pilihan utama di segmen menengah kali ini. Meskipun bukan berarti tanpa kekurangan ya, seperti pengisian daya nirkabel. Cukup disayangkan, tapi ketutup sih sama kelebihan lainnya. Realme 12 Pro Plus 5G ini kali ini menawarkan value yang luar biasa bagi pengguna yang lagi nimbang-nimbang pengen ngerasain pengalaman smartphone premium tanpa harus ngerogoh kocek dalam-dalam. Mau kamu seorang penggemar teknologi, penggemar fotografi, atau penggemar game, Realme 12 Pro Plus 5G ini rasanya bisa ditawarkan kepada semua orang, menjadikan pilihan yang menarik di pasar smartphone kelas menengah. Harganya segini, gimana menurut kalian? Oke guys, demikian video mengenai Realme 12 Pro Plus 5G ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Desainnya benar-benar saya suka banget. Keren banget.